Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Untuk kegiatan pembelajaran kita nanti kita masuk di Mabel Teknik Pemesinan CNC, atau kalau nama mapelnya sebenarnya Teknik Pemesinan NC dan CAM. NC dan CAM itu maksudnya apa? Nanti akan kita banyak bicarakan lebih lanjut ketika kita sudah masuk ke materi di dalamnya. Nah, sebelumnya karena ini pertemuan pertama, yang pertama saya ucapkan selamat datang di kelas 11 Teknik Pemesinan, baik itu TP1 maupun TP2. Setelah kemarin kita sempat beberapa kali tidak melakukan pertemuan karena mulai dari bulan Maret kita mendapat cobaan dari Allah berupa wabah COVID, sehingga sampai hari ini pun kita belum bisa tatap muka. Nah, untuk memfasilitasi kegiatan pembelajaran biar tetap berjalan dengan baik, nanti saya akan mengkombinasikan antara pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran online. Ada beberapa yang menyebutnya pembelajaran daring, pembelajaran jarak jauh, ada yang menyebutnya mungkin online, saya pikir sama saja gitu. Nah, sebagai pertemuan awal ini nampaknya akan lebih enak kalau kemudian saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya siapa, karena saya yakin banyak yang belum bertatap muka dengan saya secara langsung, karena memang kemarin di tahun pembelajaran kemarin saya tidak mengajar di kelas 10 begitu, sehingga setelah ini kita tatap muka di kelas 11, khususnya nanti di teknik pemesinan NC dan CAM, atau mungkin nanti akan lebih mudah saya menyebutnya si NC begitu. Nah, ini sangat kaitan erat dengan yang ada di mesin konvensional, di mesin bubut maupun fresh, dan kaitan erat juga di pembelajaran gambar manufaktur. Nanti bubut di kelas 2 bersama Pak Surya, di fresh nanti bersama Pak Yusuf, di gambar nanti bersama sama Pak Rohmat. Nah, ketika nanti proses tatap muka, karena rencananya pelaksanaan nanti tetap akan ada tatap muka meskipun durasinya sedikit berbeda ketika dibandingkan dengan pembelajaran konvensional seperti biasanya. Nah, ketika tatap muka nanti saya akan bersama dengan Pak Rohmat. Jadi sistemnya kolaborasi, bisa jadi nanti saya akan ikut membantu Pak Rohmat mengajar di gambar manufaktur juga. Atau mungkin Pak Rohmat juga akan membantu saya di pembelajaran CNC. Karena memang basisnya untuk gambar manufaktur dan CNC itu nanti kita akan banyak menggunakan komputer. Jadi akan sangat kesulitan ketika pembelajaran online ini kita laksanakan tanpa media komputer. Tapi saya juga menyadari bahwa mungkin tidak banyak yang memiliki media komputer, sehingga mau tidak mau nanti kita akan melakukan tatap muka di sekolah dengan pembelajaran di lab komputer. Mekanisme tatap mukanya seperti apa ya nanti akan kita sampaikan lebih lanjut. Nah, kaitannya dengan pembelajaran online ini nanti akan saya jelaskan, termasuk bagaimana atau sistem pembelajaran saya, sistem penilaian saya itu bagaimana. Gitu. Karena ini baru pertama kali kita tatap muka dalam pembelajaran. Atau kita dalam melaksanakan pembelajaran. Oke, perkenalkan, nama saya Adirvan Rahmanuddin. Saya di sini ditugaskan mulai tahun 2015. Pada bulan Februari saya masuk ke sini. Bulan Maret, maaf. SK-nya saya bulan Februari, cuma mulai mengajar atau mulai aktif di SMK Negeri 1 Karangawen itu bulan Maret 2015. Mulai dari awal saya ngajar dulu, mulai dari gambar teknik, ada juga fresh dan sebagainya, sampai akhirnya saya coba masuk ke mesin konvensional bubut, dan ini karena kita sudah mempunyai fasilitas mesin CNC meskipun jumlahnya masih sangat-sangat terbatas, saya mulai mengambil di CNC-nya gitu. Nah, NIP saya ini, terus kemudian mungkin ada yang kurang saya tambahkan di bawahnya. Ini nomor HP saya. 085292105960. Itu bisa dikontak via telepon, SMS, WA, ataupun Telegram. Tapi yang perlu saya ingatkan, karena saya belum kenal kalian,
Maka untuk pertama kali kontak dengan saya, maka kalian harus memperkenalkan diri. Itu termasuk etika dalam berkomunikasi. Kalau kalian tidak memperkenalkan diri, tiba-tiba kalian tanya, Pak, ini jawabannya apa? Nggak akan saya balas. Tak baca, tapi nggak akan saya balas. Kalian harus memperkenalkan diri, nama kalian siapa, kamu kelas apa, nah baru kamu tanyakan maksudmu apa, ingin apa. Nah, kecuali kalau sudah komunikasi yang berikut-berikutnya, selama nomor itu masih sama, insya Allah saya tidak menghapus percakapan di WA, sehingga saya akan scroll ke atas, saya akan tahu, oh ini siapa. Tapi akan lebih baik kalau durasinya sudah sangat lama, misal sudah 3-6 bulan kamu tidak kontak saya, kamu kontak saya lagi, akan lebih baik kalau memperkenalkan diri lagi. Kalau kamu ganti nomor, harus memperkenalkan diri lagi. Kalau tidak, akan saya biarkan, tidak akan saya jawab. Oke. Saya lahir dari Klaten, saya aslinya Klaten. Jadi saya pendatang di sini. Saya tinggal di Perumpucang Gading, Batursari, Meranggen. Jadi kurang lebih 30 menit dari sini. Oke, pendidikan saya SD, SMP, SMA tidak ada yang spesial seperti biasa. Saya sekolah di sekolah negeri. SD-nya negeri, SMP-nya negeri, SMA juga negeri. Kemudian saya melanjutkan kuliah di UNY di D3 Teknik Mesin tahun 2004. Namun saya tidak cukup berprestasi pada waktu itu sehingga saya lulus tidak tepat waktu, molor dalam waktu yang cukup lama begitu. Akhirnya setelah selesai D3 saya melanjutkan S1 Pendidikan Teknik Mesin 2010. Awalnya sebenarnya saya pengen mengambil S1 Teknik Mesin Murni, cuma karena di UGM waktu itu tidak bisa menerima, karena teman-teman saya yang S1 pendidikan itu juga banyak yang dari UGM. Akhirnya saya lanjut di S1 Pendidikan Teknik Mesin UNY. Saya melanjutkan tahun 2010, selesai tahun 2012. Tahun 2013 saya melanjutkan lagi S2 di Pendidikan Teknologi Kejuruan di UNY lagi. Namun sampai saat ini belum saya selesaikan, bahkan saya mulai tidak bersemangat lagi untuk menyelesaikan ini. Karena memang secara teori saya sudah dapat, tinggal penelitian karena terbentur kesibukan di sekolah. Karena saya di jurusan teknik pemesinan sejak tahun 2015, tahun pelajaran 2015 saya diamanai untuk jadi ketua kompetensi kalian atau kita biasa nyebutnya K3. Nah, pengalaman mengajar saya, jadi selama saya kuliah waktu itu tahun 2014 sebenarnya saya sudah mengajar di SMK Baterjaya 1 Ceper Klaten. Kalau ada yang pernah dengar ceper itu dia di daerah sana itu khasnya itu adalah pengecoran logam. Saya ngajar 1 semester karena ketika itu saya mau dikontrak, saya tidak mau karena saya masih kuliah sehingga takut mengganggu perkuliahan. Akhirnya saya mending pindah. Setelah itu saya pindah ke SMK Muhammadiyah 1 Pelayan di Wonosari, Jakarta. Saya mengajar 1 semester lebih karena di semester keduanya saya sudah diterima sebagai CPNS di SMK Negeri 1 Karangawen, dan mulai bulan Maret saya harus mulai mengajar di sini sehingga di semester keduanya tidak saya selesaikan dengan sempurna. Oke, dari 2015 itu bulan Maret saya mengajar di SMK Negeri 1 Karangawen, Demak. Saya awalnya ngontrak di Demak Kota, kemudian setelah 1 tahun saya pindah ke Meranggen. Jadi di Meranggen sudah hampir 4 tahunan. Gitu. Nah, itu sekilas tentang pribadi saya, bagaimana saya menempuh pendidikan. Terus kemudian beberapa hal yang perlu saya tambahkan terkait dengan kompetensi. Saya bisa mesin bubut konvensional, mesin fres konvensional, baik yang basic maupun sampai kompleks. Terus kemudian gambar teknik, atau biasa kalau kita di ini karena sudah era globalisasi semua serba komputerisasi, bahkan mesin konvensional pun sebenarnya di industri banyak yang sudah mulai meninggalkan, beralihnya ke CNC begitu. CNC itu ya sudah mulai komputerisasi. Nah, di gambar teknik pun kita sudah mulai komputerisasi, itulah kenapa gambar teknik di pembelajarannya Pak Rohmat itu saya gabung dengan CNC dengan saya. Gitu. Nah, namun meskipun pembelajarannya nanti bersama atau mungkin bisa jadi hanya satu guru yang masuk,
tapi tetap berkesinambungan, keduanya saling berkaitan secara konsep dasar masih sama. Dan di CNC nanti, di camp-nya itu sangat butuh materi pembelajaran gambar teknik, utamanya di CAD, di AutoCAD ataupun di Inventor. Sebenarnya banyak software yang bisa digunakan, AutoCAD, Inventor, CATIA, SolidWorks. Namun CATIA saya tidak cukup menguasai, di SolidWorks juga masih sangat basic, jadi hanya gambar sederhana. Tapi di AutoCAD dan Inventor insya Allah saya sudah cukup bisa. Kemarin juga kita sempat ikut di lomba, saya bimbing anak untuk di UNES itu kita sempat memperoleh juara 1, mengalahkan teman-teman dari SMK 7 Semarang, SMK 2 Salatiga, dan beberapa SMK negeri yang lain. Bahkan swasta juga banyak yang ikut. Namun setelah itu karena sebenarnya saya masih berniat untuk membimbing, tapi karena belum banyak anak yang antusias untuk belajar terkait dengan itu, ya akhirnya saya belum bisa membimbing secara intens. Termasuk kemarin ada beberapa dari kalian, ada TP1 itu Khairman juga ikut, TP2 itu juga ada yang ikut, cewek dua-duanya ikut kemarin, tapi lambat laun mulai merateli satu persatu, akhirnya di semester 2 karena saya habis sakit, kemarin tidak bisa kita lanjutkan, saya tunggu-tunggu di semester 2 kemarin kok tidak ada, ya sudah, saya biarkan saja. Gitu. Nah, selain itu saya juga menguasai di CNC latte dan milling. Nah, latte itu apa Pak? Latte itu bubut. Atau mungkin nanti ada yang menyebutnya istilahnya turning. Jadi prosesnya itu turning, tapi kalau mesinnya itu lathe atau latte. Bukan coklat ya, bukan coklat, beda lagi. Nah, ini sama dengan bubut. Bedanya dengan konvensional apa Pak? Bedanya dia dikasih kontrol. Kontrolnya itu pakai sistem komputerisasi. Jadi ketika sudah diprogram, kita tinggal tekan start, maka mesin jalan sendiri. Itu bedanya. Kalau mesin konvensional, secara keseluruhan full itu kita operasikan dengan tangan. Nah, terus kemudian yang selanjutnya adalah CNC milling. Milling apalagi, Pak? Nah, milling adalah freeze kalau bahasa Indonesianya. Nah, ini sama. Jadi konsepnya di mesin bubut biasanya hanya mesin bubut dan freeze. Sebenarnya ada satu mesin lagi namanya mesin scrap. Tapi sekarang di kurikulum sudah tidak masuk dan tidak banyak sekolah yang memiliki mesin itu. Tapi di industri banyak masih yang memakai mesin scrap. Nah, selain itu ada lagi mesin grinding. Grinding itu penggerindaan. Penggerindaan mulai dari gerinda rata, gerinda silindris, sampai tool atau gerinda alat potong. Nah, itu beberapa hal yang bisa saya perkenalkan dari diri saya. Nama sudah, nomor HP nanti silahkan dikontak, silahkan disimpan, tidak masalah. Nah, kompetensi dan pendidikan saya di pendidikan tingginya sudah saya sampaikan. Nah, sekarang kita masuk ke kontrak belajar. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa pembelajaran online yang kita lakukan itu adalah sarana pendamping atau mendampingi pembelajaran tatap muka yang nanti akan kita lakukan di sekolah. Jadi ini nanti akan saya coba kolaborasikan, saya gabungkan, saya sinergikan, sehingga dua-duanya bisa jalan. Mungkin nanti pembelajaran di sekolah saya hanya verifikasi saja, karena mungkin nanti waktunya sangat terbatas. Kecuali kalau nanti kondisinya sudah normal, kita bisa melakukan tatap muka secara langsung seperti biasa, nah baru nanti akan banyak materi saya sampaikan di pembelajaran tatap muka, tapi nanti backupnya juga tetap di online. Gitu. Nah, untuk pembelajaran online ini nanti silahkan kalian persiapkan perangkatnya, HP. Kalau setahu saya kebanyakan masih pakai Android, sementara saya sendiri masih pakai iOS, jadi mungkin nanti akan sedikit berbeda tampilannya, tidak masalah. Tapi secara prinsip sama. Nah, siapkan WA, terus kemudian Google Meet sama Google Classroom. Boleh diinstal, boleh tidak. Kalau WA otomatis harus install, kalau Google Classroom kamu bisa
buka lewat Chrome. Kalau Google Meet kamu juga harus install di HP. Kecuali kalau kamu pakai laptop atau PC, nah kamu untuk VA harus install, atau VA Web juga bisa tanpa harus install. Kamu buka Chrome, kamu buka web WhatsApp, kamu buka Google Classroom, kamu buka Google Meet, tanpa harus instalasi bisa. Jadi lebih mudah dan lebih enak, dan tampilannya juga lebih jelas. Nah, di pembelajaran awal ini, jadi nanti silahkan dipersiapkan HP-nya, Google Classroom, WA, sama Google Meet. Nanti saya coba koordinasi dengan guru yang lain agar juga memakai Google Meet, karena saya lihat untuk aplikasi ini cukup kecil, kalau tidak salah hanya kisaran 10 MB, jadi tidak akan memakan memori internal HP yang cukup banyak. Kalau masih ada yang kurang, ya berarti silahkan WhatsApp-nya atau WA-nya beberapa file yang kalian unduh, video-video nggak penting, gambar-gambar nggak penting dihapus dulu. Atau mungkin game-game yang punya kapasitas besar, untuk sementara di off-kan dulu, dihapus dulu, baru nanti kalian install 3 aplikasi ini. Nah, selain itu di HP juga kalian install aplikasi Office, atau mungkin ada yang menyebutnya WPS Office. Nah, nanti silahkan dicek sendiri apa saja boleh, karena biar HP kalian bisa buka file dokumen, file Excel, file PowerPoint, dan file PDF. Karena 4 format file itu yang biasa dipakai guru untuk melaksanakan atau menyampaikan materi. Nah, oke, ketika kalian sudah masuk di Google Classroom, hal pertama yang harus kalian lakukan, saya minta untuk nama akun Google-nya itu dirubah ke nama masing-masing. Jadi saya nganggo karapan itu saya minta diganti. Kalau nama emailnya tidak masalah, tapi nama akunnya silahkan diganti. Nah, gimana tuh cara menggantinya? Nah, kalian masuk ke kelola akun Google, kemudian pilih menu info pribadi, di bagian nama kalian klik, kemudian kalian masukkan nama depan dan nama belakang. Kalau ada yang namanya cuma satu kata, maka inputkan 2 kali tidak apa-apa. Misalnya namanya Pak Ijo saja. Nah, nama depannya kamu ketik Pak Ijo, nama belakang juga Pak Ijo. Kemudian kamu klik simpan. Nah, selain itu, setelah kamu ganti nama, kamu ganti foto. Kalau belum ada yang belum upload foto, silahkan dipasang fotonya. Karena saya belum pernah ketemu dengan kalian. Saya tidak tahu yang namanya ini siapa, yang itu siapa, saya tidak tahu. Jadi saya ingin tahu, oh ternyata si ini itu wajahnya seperti ini. Sehingga ketika nanti tetap muka, saya bisa mengidentifikasi, oh dia namanya ini. Nah, untuk menggantinya kamu masuk juga di kelola akun, kemudian info pribadi, foto, kamu upload foto, kamu setting, kamu crop. Nah, fotonya usahakan foto yang menampakkan wajah. Jangan menampakkan hal-hal yang tidak penting. Wajahnya kelihatan secara jelas. Kemudian kamu tampilkan setelah di crop, kamu tekan tampilkan sebagai foto profil. Terus yang berikutnya adalah memasang Google Meet atau install Google Meet. Itu di Play Store, kalian sudah biasa install aplikasi, tidak masalah. Nah, untuk ini nanti ketika ini dipakai oleh saya atau guru yang lain, nanti saya tinggal share, kamu masuk ke link ini untuk Google teleconference. Fungsinya Google Meet adalah teleconference. Jadi nanti bisa jadi saya akan menyampaikan materi secara langsung tapi online. Jadi saya bikin video secara online, jadi nanti kamu juga akan online, kamu nampak. Jadi sebelum saya mulai Google Meet nanti mandi dulu, jangan sing rembes-rembes terus kamu online ditampilkan rambut aja kan tidak jelas. Ya. Nah itu nanti akan saya infokan lebih lanjut. Tapi yang penting dipersiapkan dulu saja. Nah, selain itu saya minta dalam berkomentar menggunakan bahasa yang baik dan benar. Jangan menggunakan bahasa yang tidak dipahami secara umum. Bahasa sehari-hari boleh. Kalaupun memang terpaksanya kamu tidak tahu bahasa Indonesianya, bisa bahasa Jawa tapi yang jelas. Dan tidak boleh menyingkat kata atau kalimat.
kecuali yang standar. Kalau misalnya ada YG itu yang, PD itu pada, nah itu masih standar. Nah, termasuk juga tidak boleh berkomentar di luar konteks materi pembelajaran. Jadi kalau mau gosip jangan di kelas ini. Jadi kalau kamu mau berkomentar, mengomentari pekerjaan temanmu boleh, itu sangat dianjurkan. Kamu mengomentari apa yang saya sampaikan boleh, kamu bertanya boleh. Dan bisa jadi nanti ketika saya ada yang bertanya, tidak harus saya yang menjawab, boleh temanmu yang menjawab. Kalau memang dia tahu, nah nanti baru ketika memang ada beberapa hal yang harus saya luruskan, nanti saya akan luruskan. Jadi kamu tidak boleh curhat di sini. Jadi silahkan nanti kalau mau curhat di grup yang lain. Nah selain itu nanti tidak boleh memposting hal-hal yang berbau pornografi, menyinggung sara. Sara itu suku, agama, ras, dan antar golongan. Apalagi pembulian. Nah ini sangat dilarang. Jadi kamu tidak boleh membuli temanmu di forum saya. Itu. Ketika memang nanti ada yang melakukan pelanggaran ini, nanti sanksi terakhirnya akan saya keluarkan dari grup dan segala konsekuensinya kamu tanggung sendiri. Nah, untuk yang berikutnya, untuk kelas online ini karena saya dijadwalkan hari Jumat, seharusnya ternyata setelah saya lihat itu mulainya jam 8.30 sampai jam 10, tapi di sini saya tulis jam 7.30. Nanti presensi kamu ngisi di Google Classroom secara online mulai dari jam 8.30 sampai jam 9. Di luar itu tidak bisa ngisi presensi. Terus gimana Pak? Ya saya anggap tidak hadir. Jadi kamu saya anggap hadir ketika ngisi presensi. Nah terus kalau tidak hadir gimana? Ya tidak apa-apa. Kamu ikut materi, kamu mengerjakan tugas ya tetap seperti biasa, tidak masalah. Tuh. Hanya tidak saya presensi itu saja. Jadi waktunya dari jam 8.30 sampai jam 9. Ini yang ke-8 tadi terkait dengan sanksinya. Nah, terus yang ke-9 adalah mekanisme penilaian saya. Nah, penilaian saya itu 25%-nya dari nilai presensi. Jadi kenapa tadi saya berlakukan presensi? Karena saya memasukkan itu sebagai penilaian. Dan ini minim 25% itu pasti. Jadi kalau tugasmu 100, UASmu 100, UTS 100, tapi kamu tidak pernah masuk, nilaimu hanya 75. Tapi kalau kamu 100% ikut pembelajaran saya, otomatis kamu nyicil nilai rapot itu 25. Apa ada nilai 25 Pak? Ada, nilai 18 saja ada. Kok bisa Pak? Ya bisa, karena tidak pernah ngajakan, nggak pernah masuk, ya saya kasih nilai apa adanya, 18 atau 20, atau mungkin ada yang 35, saya tidak peduli. Jadi tidak usah coba-coba, serasa mangkat, tidak usah. Saya sarankan tidak usah daripada kamu rugi di belakang. Karena di setiap pertemuannya nanti akan saya lakukan presensi. Oh iya, sebelum saya lanjutkan, ini silakan disimak baik-baik. Nanti saya juga akan memberikan tugas di sepanjang video ini untuk pertemuan berikutnya. Nah, di setiap pertemuan nanti saya presensi, siswa yang hadir akan mendapatkan nilai 1 di tiap jam pelajarannya. Kalau ditemukan nanti ada 10 jam, berarti sehari kamu sudah masuk, kamu dapat nilai 10. Nanti saya akumulasi di akhir, kalau 15 kali pertemuan berarti 150 nilaimu. Kalau kamu berangkat cuma 10 kali, berarti nilaimu 100, saya bagi 150, hasilnya berapa persen, itu dia jadi nilai rapot untuk 25%. Kalau tidak hadir gimana Pak? Ya berarti nilaimu tidak full 10 atau tidak full 1. Kalau dari 10 jam cuma hadir 5, ya berarti nilaimu cuma 5. Nanti saya akumulasi di akhir berapa persen kamu. Kalau di bawah 75%, di sini saya sampaikan, otomatis tidak akan saya KKM-kan. Jadi tugasmu lengkap semua, nilaimu UAS juga baik, tapi kehadirannya di bawah 75%, pasti nilainya tidak KKM.
Terus kalau sakit harus dengan izin dokter. Kalau tidak ada izin dokter, tidak ada izin orang tua, saya anggap tidak masuk. Entah alasannya kemarin sakit ya saya anggap tidak masuk, nilainya 0 untuk nilai presensi. Tuh. Kalau dengan izin dokter saya anggap nilainya 0,9. Kalau hanya izin orang tua itu nilainya 0,75. Tapi kalau ketahuan bahwa kamu sakitnya dibuat-buat, kamu tanda tangan orang tuanya dipalsu, ya saya anggap tidak masuk atau alfa. Nah, kalau tidak hadir dengan izin selain sakit atau ada kepentingan keluarga, tergantung kepentingannya apa. Kalau ada saudara yang meninggal, silakan. Nah, izin kepentingan keluarganya piknik, liburan, ya saya anggap alfa. Meskipun kamu pakai surat izin. Jadi tergantung urgensinya apa, kepentinganmu apa. Misalnya ada tetangga yang duwe gawe, lah pentinganmu di situ apa? Nek kamu sudah tua, duwe gawe, ada ini, kamu punya kepentingan lah. Nek kamu cuma anak-anak, itu kepentingan di sini cuma apa? Ikut makan di situ, nimbrung makan gratis, ya percuma. Nggak ada kepentingan sama sekali. Oke. Itu terkait dengan presensi. Dan terus kemudian yang kedua adalah UTS dan UAS. UTS sama UAS itu saya hanya kasih bobot 5-15%. Kenapa kok sedikit sekali? Karena saya tidak percaya dengan hasil UTS dan UAS, karena kebanyakan itu biasanya hanya nyontek temannya, buka catatan, dan sebagainya itu. Jadi saya tidak optimalkan di situ. Jadi kamu tidak ikut UAS, ya konsekuensinya kamu dengan sekolahan, tidak hanya dengan saya. Tapi kamu ikut UAS asal ngerjakan, yo memang dapat nilai. Tapi yang penting jobmu itu dikerjakan dengan sangat baik, bisa jadi nilaimu akan lebih baik daripada yang ikut UTS atau UAS. Jadi buat saya ini hanya administratif saja. Ini untuk apa saya loh ya. Jangan dibandingkan dengan guru yang lain, karena guru yang lain bisa jadi beda. Nah, saya akan optimalkan di job. Setiap saat saya akan selalu memberikan job. Dalam satu semester terkadang ada 5 job, 4 job, 6 job, itu biasa. Nah, ini porsinya sangat besar, 60 sampai 70% dari nilai rapot. Tuh. Satu job saja yang tidak dikumpulkan, maka otomatis nilaimu tidak akan saya KKM-kan. Meskipun pada aslinya ketika dinilai dengan standar yang ada, itu nilaimu KKM. Tapi pasti akan saya turunkan. Sampai job itu kamu selesaikan. Kamu kumpulkan ke saya. Apalagi semua job tidak dikerjakan, yaitu tadi saya bisa ngasih nilai 18, nilai 20, nilai 30 di nilai raport. Dan yang terakhir adalah tugas tambahan. Tugas tambahan ini nanti hanya kondisional saja, bisa jadi saya berikan, bisa jadi tidak saya berikan. Hanya untuk menggenapi sampai 100% dari nilai raport. Nah, untuk job tadi, masing-masing job itu nilainya berbeda. Ada yang bobotnya itu cuma 5%, ada yang 10%, ada yang 40%, tergantung tingkat kesulitan dari job yang saya tugaskan. Jadi jangan menghitungnya berdasarkan rata-rata. Oh, job 1 80, job 2 80, job 3 60. Saya tidak di rata-rata. Bisa jadi karena jobmu 3 60 nilaimu jadi nggak KKM. Karena mungkin job 3 kesulitannya lebih tinggi. Nah, ini kira-kira persentase yang saya berikan untuk pembelajaran saya, tapi ini juga nanti akan berubah, tentatif. Terkadang kalau pertemuannya sangat rutin, nanti saya bikin presensi itu 30%. Tapi biasanya maksimal itu di angka 25%. Oke, nah beberapa hal yang mungkin belum saya jelaskan, nanti bisa kita tetapkan sambil berjalannya waktu. Berdasarkan kondisi yang ada. Terus yang terakhir, untuk kegiatan pembelajaran yang online, kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan terkait dengan pekerjaan, silahkan tanyakan di forum Google Classroom. Kamu bisa buat postingan baru di sana. Nanti bisa dikomentari temanmu, misalnya, Pak, cara install Google Meet gimana? Nah, kamu tanya di situ.
Tapi sebenarnya untuk hal-hal secara umum seperti ini, kamu tanyakan di Google, kamu tanyakan di YouTube, itu pasti ada. Sekarang kamu termasuk yang katanya generasi milenial, harusnya kamu melek teknologi. Kalau kamu punya HP hanya bisa WhatsApp sama ngegame, itu HP-mu percuma. Tidak bisa dimanfaatkan untuk apa-apa. Tapi kalau kamu bisa memanfaatkan yang lain, ada murid saya dulu, itu yang sudah lulus, itu dia sekolah sambil jualan online. Dan ternyata bisa. Setelah lulus pun dia lanjutkan jualan online lagi. Nah, termasuk di pembelajaran ini kamu juga harus mulai menguasai aplikasi-aplikasi yang lain. Karena misalnya kemarin kita ujian kenaikan kelas, kita sudah pakai Google Form. Jangan-jangan ada yang belum bisa caranya ngisi Google Form gimana? Ya levelnya jangan hanya kamu belajar caranya ngisi, tapi caranya buat bagaimana. Atau mungkin kamu mau jadi YouTuber, kamu nyeting video gimana? Tidak masalah. Kamu buat aja konten-konten ketika kamu belajar di sekolah. Bikin konten, oh caranya membubut dasar seperti ini. Oh caranya nyeting di mesin CNC seperti ini. Jadi nanti kalau subscribe-mu banyak, kamu digaji juga sama Google, sama YouTube. Gitu. Atau yang lainnya yang bisa kamu manfaatkan. Tuh. Tapi kalau untuk keperluan-keperluan penting dan mendesak, kamu bisa kontak saya di nomor HP saya, baik WA ataupun Telegram, tapi yang sering online saya pakai WA. Itu hanya untuk keperluan penting dan mendesak. Kalau kamu tanya di Google Classroom kok tidak langsung saya tanggapi, mungkin saya saat itu tidak online di Google Classroom. Tapi nanti saya akan secara periodik memeriksa apa saja yang ada di Google Classroom. Entah itu kiriman tugasmu, entah itu kamu bertanya di forum, atau diskusi apa yang sedang kamu lakukan di forum kelas saya, dan sebagainya. Nah, tugasnya, karena ini pertemuan pertama, saya hanya memperkenalkan diri, terus kemudian saya sampaikan kontrak belajarnya kita selama 1 tahun ke depan, seperti apa, dan nanti silahkan tugas yang pertama adalah kamu coba cari informasi. Kamu cari di Google, kamu buat rangkuman 1 lembar saja. Kamu cari informasi terkait dengan CAE, CAD, dan CAM. CAE itu apa? Secara singkat di sini saya jelaskan, itu adalah Computer Aided Engineering. Jadi kalau kamu cari CAE kok nanti munculnya macam-macam, ya silakan cari Computer Aided Engineering. Kalau yang ini Computer Aided Drafting atau Desain, atau ada yang drawing juga ada. Kalau yang CAM itu Computer Aided Manufacturing. Kata kuncinya adalah yang pertama CAE itu engineering. Engineering itu kalau bahasa lugasnya itu keteknikan. Tapi di sini lebih banyak kepada proses perancangan. Jadi merancang sebuah produk. Nah, kemudian yang kedua yang CAD drafting. Draft itu rancangan, drawing itu gambar, desain itu mendesain. Jadi ini seperti halnya dengan gambarnya. Nah, makanya di pembelajaran Pak Rohmat nanti kita konsepnya adalah CAD. Kemudian yang CAM itu Computer Aided Manufacturing. Manufacturing itu proses pembuatannya. Setelah direncanakan, dirancang, kemudian didesain, digambar, baru di manufaktur atau dibuat. Di urutannya CAE, CAD, dan CAM. Nah, kaitannya dengan CNC, itu nanti adalah CNC bagian dari proses manufacturing. Di CNC itu bagian dari proses pembuatan.
proses produksi. Nah, nanti baru kita nanti akan masuk ke CNC lathe dan CNC milling. Gitu. Nah, sambil saya menunggu agar materi yang bubut konvensional dan fresh konvensional itu disampaikan. Karena jangan sampai kalian belum paham mesin bubut itu apa, sudah saya cekoi dengan mesin CNC, nanti malah kalian kebingungan. Oke, itu silahkan dibuat, usahakan diketik biar saya lebih mudah membacanya. Di HP kan ada aplikasi Office, jadi kamu ngetik di situ juga bisa. Kalaupun tidak bisa, kamu buka Chrome, kamu cari Google Doc atau Google Dokumen. Termasuk ini saya mengetik ini di Google Dokumen. Jadi dia akan tersimpan secara online. Dimanapun dan pakai apapun, asal kamu terhubung ke internet, kamu bisa mengakses ini. Ketika kamu ngetik di Google Dokumen. Jadi ini kayak apa? Word-nya, kalau di komputer ada Word, nah ini Word-nya secara online. Nah, mungkin itu untuk pertemuan pertama yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan, sekali lagi silahkan disampaikan saja di forum. Nanti akan saya balas ketika memang saya sudah membuka forum itu. Nah, berbagai kesulitannya silahkan dicari dulu di internet. Tanyakan apapun di internet, pasti dia bisa jawab. Entah jawabannya sesuai yang kamu inginkan atau enggak, pasti ketemu. Oke, itu dulu saya akhiri. Saya ucapkan sekian untuk pertemuan pertama kali ini. Semoga kondisi pandemi ini segera berakhir, kita bisa tatap muka secara langsung, sehingga pembelajarannya itu lebih efektif, karena kalau hanya online seperti ini, biasanya itu kesulitan. Saya sendiri penyampaian materinya juga kesulitan, kamu menangkap materinya juga akan kesulitan. Oke, untuk saat ini saya ucapkan sekian. Saya mohon maaf bila ada beberapa hal yang kurang berkenan. Saya ucapkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.